Guyur hujan deras, banjir merendam puluhan rumah warga di kawasan Kebonpala, Jakarta Timur. Ketinggian air banjir berketinggian 125 cm ini merupakan banjir yang umumnya datang saat hujan mengguyur Jakarta. Puluhan rumah di 5 RW di Kebonpala, Jakarta Timur terendam banjir dengan ketinggian hingga 125 cm. Meski banjir belum surut, warga masih bertahan di lantai 2 rumah mereka dan beraktivitas seperti biasa. Sebanyak 32 kepala keluarga terdampak banjir. Hingga saat ini belum ada tersedia tempat pengungsian bagi warga. Ratusan rumah warga di Tanjung Lekong, Bidara Cina, Jatinegara, Jakarta Timur banjir setinggi 1 meter. Status debit air di Kali Ciliwung, Jakarta Timur berada pada level siaga 3. Hal ini pun membuat rumah warga di permukiman Tanjung Lekong, Bidara Cina terendam banjir. Air sudah mulai masuk ke permukiman warga sejak Kamis malam dan saat ini air terus masuk dan banjir semakin tinggi. Saat ini ketinggian berkisar 50 cm dan untuk yang paling dalam bisa mencapai 1,5 meter. Meski sudah terendam banjir, namun para warga masih tetap bertahan di lantai 2 rumah mereka. Banyak dari rumah warga yang telah membuat jembatan dari kayu dari lantai 2 rumah mereka menuju jalan. Permukiman warga di Cipinang Melayu, Makassar, Jakarta Timur pagi ini kembali terendam banjir. Ketinggian air kini mencapai 60 cm setelah sebelumnya sempat surut pada dini hari tadi. Ratusan rumah warga di pemukiman Cipinang Melayu, Makassar, Jakarta Timur kembali terendam banjir. Sejumlah warga harus melewati banjir untuk dapat keluar rumah lantaran belum adanya bantuan perahu karet. Ketinggian air di pemukiman ini mulai dari 30 hingga 60 cm di titik terendah. Bahkan sebelumnya, air sempat surut pada Jumat dini hari tadi. Namun, banjir kembali datang saat diguyur hujan dengan intensitas tinggi serta meluapnya aliran Kali Sunter yang melintasi pemukiman. Sempat surut. Jam berapa semalam, Mbak? Jam 2. Jam 2 surut? Ya. Itu disedot apa emang hujan udah kelar? Disedot. Terus hujan juga udah berhenti semalam? Iya, berhenti. Nah terus naik lagi jam berapa, Pak? Naik lagi dari subuh. Cepat naik ya, Pak? Cepat. Ya karena hujan lagi apa ada kiriman juga? Karena hujan. Ini kiriman juga nggak sih, Pak, tapi, Pak? Kayaknya sih, enggak kayaknya sih karena hujan merata sih kayaknya. Kini warga berharap agar petugas memberikan bantuan perahu karet serta makanan maupun obat-obatan. Sementara puluhan kendaraan roda 2 dan roda 4 telah diungsikan oleh warga ke dataran yang lebih tinggi. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Dan untuk mengetahui informasi terkini, kita bergabung dengan rekan Dilami di kawasan Kebonpala dan Anissa Rizkia di Cipinang Melayu, Jakarta Timur. Kita ke Dilami terlebih dahulu. Selamat siang, Dilami, bagaimana ketinggian air di sana saat ini? 321 Q. Ya, selamat siang Reza dan juga pemirsa. Untuk ketinggian air atau banjir di kawasan Kebonpala, Jakarta Timur pada siang hari ini di tempat saya mengabarkan, yakni sekitar 30 hingga 40 cm. Namun jika berjalan ke arah belakang atau yang paling tertinggi, ini bisa mencapai 120 cm. Nah, dari masyarakat sendiri mengungkapkan bahwa banjir ini sudah terjadi sejak hari Kamis kemarin. Nah, sempat malam itu ya banjir turun. Namun karena hujan deras yang melanda pada Jumat pagi ini, banjir kembali naik. Tadi dengan ketinggian paling tinggi di angka 125 cm. Ada puluhan rumah warga yang terendam banjir, air masuk ke dalam rumah warga ya. Nah,
Sampai saat ini Reza dan juga pemirsa memang belum ada posko pengungsian bagi warga atau masyarakat terdampak, dan mereka lebih memilih untuk mengevakuasi diri secara mandiri, yakni berdiam diri di lantai 2 rumah mereka. Nah, kalau dipantau juga memang sudah tidak ada barang elektronik seperti televisi dan lain sebagainya ya. Karena ini memang sudah disiapkan warga, mengingat Kebon Pala, Jakarta Timur ini menjadi daerah yang sering terdampak banjir dikarenakan posisi dari rumah di kawasan Kebon Pala yang sejajar atau sama rata dengan posisi Sungai Ciliwung, sehingga tak heran apabila hujan besar ini terjadi di kawasan Jabodetabek menyebabkan kawasan Kebon Pala ini terendam banjir. Kemudian pemirsa, tadi juga ada dinas kesehatan yang sempat memantau kawasan ini dan mengungkapkan bahwa ada 3 masalah kesehatan yang sering terjadi di kala banjir. Yang pertama adalah ISPA, diare, dan yang ketiga adalah penyakit kulit. Karena kalau dilihat ya, banjirnya ini airnya cukup keruh sehingga lumayan memang cukup berbahaya begitu ya, terlebih apalagi kalau misalnya terkena kulit. Namun di sisi lain anak-anak di sekitaran sini atau di kawasan Kebon Pala ini banyak yang menjadikan banjir ini sebagai arena rekreasi atau wahana berenang begitu. Reza. Baik, terima kasih Dilami, dan selanjutnya kita ke Adisa Rizkia di Cipinang Melayu, Jakarta Timur. Selamat siang Adisa, apakah banjir di sana sudah mulai surut? Ya, Reza dan juga pemirsa, siang hari ini banjir masih mengendangi kawasan tempat saya melaporkan, yaitu di Cipinang Melayu, Jakarta Timur. Kalau tadi ketinggian air di tempat saya melaporkan ini 70 cm, saat ini sudah mulai surut, yaitu sekiranya 40 cm, di mana upaya penyedotan oleh tim Damkar Jakarta Timur masih dilakukan secara terus-menerus. Dan selain itu, warga yang berada di RT 04 ini diinformasikan bahwa ketinggian air masih sangat tinggi, Reza dan juga pemirsa, masih mencapai 1 meter. Dan hingga kini sejumlah bantuan tengah datang, yaitu diantaranya dari DLH Jakarta Timur baru saja menurunkan kubus apung untuk membantu para korban yang terdampak banjir di kawasan tempat saya melaporkan saat ini, mengevakuasi barang-barang yang akan dibawa ke tempat yang lebih aman. Untuk kendaraan pribadi milik warga tengah diamankan ke tempat yang lebih tinggi. Dan selain itu juga ada 2 titik pengungsian yang didirikan, diantaranya di Universitas Borobudur dan di Masjid Al-Hidayah yang ada di Cipinang Melayu, Kecamatan Makassar, Jakarta Timur, di RW 04 ini. Dan nampaknya memang saat ini juga sedang didirikan tambahan tempat pengungsian, yaitu di depan sekretariat RW 04, dikarenakan memang permintaan dari warga untuk penambahan lokasi pengungsian. Untuk data terakhir memang sudah ada 50 warga yang mengungsi di 2 titik yang sudah disediakan. Dan hingga kini lebih dari 700 warga yang terdampak di 6 RT yang ada di RW 04 tempat saya melaporkan. Dan kalau semakin ke sini, Reza, kalau tadi saya berada di RT 03, saat ini di di RT 04 ini ketinggian air juga semakin tinggi. Nampaknya memang karena kontur tanah di sini berbeda dibandingkan tempat saya berdiri tadi. Untuk sementara saya kembalikan kepada Reza yang ada di studio. Baik, terima kasih Adisa Rizkia, dan sebelumnya ada Dilami Aulia di Kebon Pala. Terima kasih rekan-rekan, selamat siang, selamat bertugas kembali. Dan pemirsa, banjir yang merendam sejumlah titik menyebabkan kemacetan di sepanjang Jalan Daan Mogot. Kendaraan yang mengarah di Kalideres disarankan mencari jalur alternatif. Ada 6 titik sekaligus di Jalan Daan Mogot, Jakarta Barat yang terendam banjir. Ketinggian air mencapai 1 meter. Genangan air membuat jalan dari wilayah Grogol menuju Cengkareng tertutup sehingga pengendara disarankan untuk mencari jalur alternatif. Banjir juga menyebabkan kemacetan panjang. Beberapa sepeda motor yang nekat menerobos banjir berakhir mogok mesin.
Dan untuk informasi selengkapnya kita bergabung dengan Naura Syafikah yang berada di Jalan Daan Mogot, Jakarta Barat. Selamat siang, Naura, bagaimana ketinggian banjir di sana saat ini? Selamat siang Reza dan juga pemirsa. Hingga di siang hari ini untuk Jalan Daan Mogot Raya masih tergenang oleh banjir dan menyebabkan kemacetan di berbagai titik sepanjang ruas Jalan Daan Mogot, Jakarta Barat. Dan salah satunya saat ini saya berada di titik yang paling depan yang dekat dengan lampu merah Grogol yang mengarah ke Cengkareng, di mana memang titik ini merupakan awal mula dari titik banjir yang ada di sepanjang Jalan Daan Mogot. Dan kalau misalnya kita lihat ini untuk banjir masih menggenangi sebagian ruas jalan, di mana untuk banjir ini menggenangi di bagian kiri dari ruas jalan Daan Mogot Raya yang menuju ke Cengkareng ataupun juga Kalideres, sehingga untuk kendaraan akan diarahkan dan juga disarankan untuk mengambil jalur kanan agar lebih aman dan menghindari dari banjir yang ada. Dan memang tidak hanya di titik ini saja Reza dan juga pemirsa, di titik-titik lainnya juga banyak beberapa genangan yang lagi-lagi genangan ini hanya berada di sebelah kiri ruas jalan, karena memang untuk kontur jalanan yang berada di Jalan Daan Mogot ini berbeda-beda, ada yang konturnya tinggi, kemudian juga ada yang konturnya rendah. Namun memang untuk petugas ini sudah diarahkan di titik banjir, ini diarahkan untuk membantu mengatur lalu lintas, kemudian juga memberikan informasi kepada pengendara dan juga menyarankan untuk pengendara segera mengambil jalur kanan untuk menghindari banjir. Namun tadi masih ada beberapa motor yang sepertinya nekat untuk menerobos genangan banjir, sehingga tadi ada beberapa yang mogok di tengah jalan dan harus menghentikan perjalanannya. Dan dari banjir ini tidak hanya menyebabkan kemacetan atau antrian kendaraan saja, tapi ada juga yang berdampak ke Transjakarta yang berada di sini, khususnya untuk di koridor 3, di mana koridor 3 ini melayani perjalanan dari Monas menuju ke Kalideres. Namun pada saat ini untuk koridor 3 tidak dapat melayani hingga ke halte Kalideres, maksud kami, jadi hanya melayani sampai di halte Damai saja, dikarenakan di depannya untuk jalur Transjakarta digunakan untuk kendaraan motor. Ya pemirsa, ratusan rumah dari 3 hingga 4 RW di Rawabuaya, Cengkareng, Jakarta Barat masih terendam banjir. Banjir dengan ketinggian 1 meter ini telah terjadi sejak hari Kamis dan mulai meluas pada Jumat dini hari. Minimnya pompa yang berada pada wilayah tersebut menjadi penyebab air kian lama surut. Warga berharap agar di permukiman penduduk ini dilakukan penyedotan agar banjir lekas surut. Selain itu, warga turut mengamankan seekor ular sanca 2 meter yang muncul dari dalam rumah imbas dari banjir yang menggenangi rumah salah satu warga. Banjir 40 cm menggenangi ruas jalan panjang Green Garden Kedoya, Jakarta Barat hingga saat ini belum surut. Tak hanya menyebabkan kemacetan, banyak pengendara motor yang nekat menerobos banjir mengalami mogok. Warga yang hendak beraktivitas masuk kantor di Jumat pagi ini terpaksa harus lebih bersabar dan ekstra berhati-hati saat menerjang banjir jalan panjang Kedoya, Jakarta Barat. Tak hanya menyebabkan kepadatan lalu lintas, banyak pengendara sepeda motor yang nekat menerobos banjir setinggi 30 hingga 40 cm harus berujung mengalami mogok mesin. Salah satunya seperti trio pengendara sepeda motor ini terus berupaya menghidupkan mesin kendaraannya yang terkendala usai menerobos banjir. Mogok ini? Nanti kalau mogoknya. Oh gitu. Ini agak berber nggak mau mogok. Ini mau kemana nih bang? Mau pulang habis nganter istri. Oh gitu. Ini aktivitas terganggu nggak bang dengan kondisi banjir gini? Satu sih, saya juga nggak bisa jualan kan, saya pedagang. Oh gitu. Dagang apa bang? Ini di belakang sini. Oh. Ini ketinggian airnya berapa bang? Kalau di belakang sini menutup tepi kan nih. Hah? Menutup tepi. Selutut lebih ya. Kalau sini udah sampai sini ya. Dari kapan nih bang kondisi banjir ini? Dari semalam sih, semalam udah banjir. Oh. Udah terang kan, tapi airnya nggak turun-turun. Oh.
Pantauan tim Ayus di lapangan, tampak belum adanya petugas kepolisian lalu lintas yang berjaga di lokasi dalam mengatasi kepadatan lalu lintas dan banjir di ruas Jalan Panjang, Green Garden, Kedoy, Jakarta Barat. Dari Jakarta, Mitol Gani, Ayus melaporkan. Gubernur Jakarta Pramono Anung mengambil langkah cepat atasi banjir. Modifikasi cuaca pun terus dilakukan hingga 27 Januari 2026. Tak hanya itu, Pemprov Jakarta juga menerapkan pembelajaran jarak jauh dan kerja dari rumah. Memang salah satu persoalan yang ada adalah bottleneck ataupun penyempitan yang terjadi di beberapa sungai yang harus dilakukan normalisasi. Termasuk saya sudah menyetujui secara prinsip untuk dilakukan normalisasi di Sungai Cakung Lama. Dalam kesempatan ini saya juga ingin menyampaikan bahwa baik tanggal 12, tanggal 18, dan tanggal 22 sebenarnya puncak tertingginya ada di tanggal 18, yaitu 267 mm per hari, dan itu tinggi sekali. Jakarta rasanya jarang sekali seperti itu. Memang sekarang ini sedang terjadi cuaca ekstrim, dan BMKG sendiri sudah menyampaikan kepada pemerintah DKI Jakarta untuk operasi modifikasi cuaca yang awalnya hanya akan kami lakukan sampai dengan tanggal 23, maka akan kami perpanjang sampai dengan tanggal 27. Dan ternyata saya juga mendapatkan laporan dari BPBD, setiap hari rata-rata kita menerbangkan berapa sekarang? Sekarang setiap hari sudah menerbangkan 3, artinya memang modifikasi cuaca yang dilakukan karena budgetnya sudah tersedia, bahkan budgetnya kita sediakan sampai dengan 30 hari ke depan, sehingga tidak ada hambatan atau handicap terhadap hal itu. Saudara sekalian, dalam kesempatan ini tadi dalam rapat dan juga tadi pagi sebenarnya sudah saya sampaikan, pemerintah DKI Jakarta sudah mengeluarkan surat edaran untuk work from home yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja maupun school from home yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan. Kenapa ini kami lakukan, kami keluarkan? Karena untuk mengantisipasi banjir dan juga kemacetan yang ada di Jakarta. Pemirsa, curah hujan yang tinggi membuat Jalan Ciledug Raya Pesanggerahan Jakarta Selatan tergenang air mencapai 40 cm. Akibatnya kemacetan arus lalu lintas di lokasi tak terhindarkan. Kondisi ruas Ciledug Raya, tepatnya di perempatan Seskowal, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, pagi ini terjadi kepadatan karena adanya genangan air setinggi 40 cm. Alhasil kendaraan harus ekstra hati-hati saat melintas. Selain karena curah hujan yang tinggi, ditambah sistem drainase yang kurang optimal menjadi penyebab seringnya terjadi genangan di lokasi. Cuaca ekstrim dengan kondisi hujan berkepanjangan akan terus melanda kawasan Jabodetabek selama beberapa hari ke depan. Masyarakat yang hendak beraktivitas di luar rumah diimbau menyiapkan perlengkapan diri seperti payung, jas hujan, dan juga baju hangat. Akses Jalan Cegeraya Pondok Aren Tangerang Selatan, Banten terputus akibat terendam banjir setinggi 70 cm. Para pengendara pun terpaksa mencari jalan alternatif. Banjir setinggi 70 cm merendam Jalan Cegeraya Pondok Aren Tangerang Selatan, Banten. Akses jalan pun tak bisa dilalui kendaraan. Akibat terputusnya jalan, sejumlah pengendara pun terpaksa putar balik dan mencari jalan alternatif untuk bisa sampai tujuan. Meski jaraknya lebih jauh, selain itu aktivitas warga pun terganggu. Emang biasanya lewat sini gitu? Iya, lewat sini. Nah, terus dengan adanya banjir ini, cari alternatif lain atau gimana? Dari Ceger mau ke Tipiko. Mau ke gimana nih? Ya, terbalik. Cari alternatif, mau nggak mau. Kalau buat nafkah keluarga juga, anak, buat istri.
Banjir terjadi akibat diguyur hujan deras hingga Kali Cantika meluap dan melimpas ke jalan dan permukiman. Banjir juga membuat akses jalan menuju Pasar Ceger terendam banjir hingga setinggi 40 cm. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Tak kuat menahan debit air, tanggul aliran Kali Angke di perumahan Pinanggria, Kota Tangerang jebol. Ratusan rumah warga pun akhirnya terendam banjir. Tanggul Kali Angke jebol hingga luapan air melimpas ke perumahan Pinanggria, Tangerang, Banten. Akibat jebol, ratusan rumah terendam banjir. Jebolnya tanggul diakibatkan tak mampu menahan debit air yang cukup tinggi usai diguyur hujan lebat. Sebagian warga terpaksa mengungsi ke rumah kerabatnya yang lebih aman. Warga berharap Pemkot Tangerang segera memperbaiki tanggul yang jebol agar banjir segera surut. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita bergabung dengan rekan Sukron di Pinanggria, Kota Tangerang, dan Nunung Purnomo di Jalan Ceger, Tangerang, Banten. Selamat siang, rekan-rekan, kita ke Sukron terlebih dahulu. Sukron, apakah banjir sudah mulai surut di Pinanggria, Kota Tangerang? Ya, Sukron. Ya, Sukron, silakan dengan laporan Anda. Ya, pemirsa dan Ria, saat ini saya berada di perumahan Priok Damai, tepatnya di Jalan Mutiara Pluit, Kecamatan Priok, Kota Tangerang. Saat ini ketinggian air mencapai lebih dari 4 meter. Ini saya berada di Jalan Raya, sebelah kanan saya perumahan Priok Damai. Nah, di sana banjir sudah mencapai lebih dari 4 meter. Di belakang saya ini Situ Bulakan. Situ Bulakan ini sekarang airnya limpas dan masuk ke kawasan pemukiman warga. Seperti itu. Ya, Sukron, apakah banjir sudah mulai surut? Apa upaya yang dilakukan oleh pemerintah di sana? Tampaknya ketinggian air semakin tinggi karena tadi di jalan ini air belum mengenang. Sekarang di tempat saya berdiri sudah mengenang, berarti air dari Situ Bulakan terus meluap dan terus masuk ke kawasan pemukiman warga. Ya, pemirsa, saat ini, ini kondisi di sekitar perumahan Priok Damai. Semua kendaraan warga terparkir di jalan raya karena memang di dalam perumahan hampir seluruh rumah sudah terendam banjir dan seluruh warganya pun sudah mengungsi. Ada sedikitnya 286 rumah dan lebih dari 800 jiwa, semuanya mengungsi di Masjid Jami Al-Jihad. Ini masjidnya. Ini kondisi pengungsiannya ada di sini. Petugas pun sudah bersiaga, baik dari petugas medis, dari BPBD, perahu pun sudah disediakan 2 perahu untuk mobilisasi warga, karena ada beberapa warga juga yang kadang-kadang sudah balik ke rumahnya untuk mengambil barang-barang berharga mereka. Ya, seperti ini kondisi pengungsian di Masjid Jami Al-Jihad. Ini ada petugas dari Dinas Kesehatan untuk mengecek kesehatan para pengungsi banjir. Dan ini ya di sebelah kiri ini adalah warga korban banjir, warga Priok Damai yang saat ini rumahnya terendam banjir. Seperti itu. Baik, terima kasih Sukron. Selanjutnya kita ke Nunung Purnomo di Tangerang Selatan. Nunung, bagaimana kondisi warga di sana? Apakah ada yang terserang penyakit? Ya, baik Reza dan pemirsa, saat ini saya berada di perumahan Pondok Maharta, Pondok Aren, Tangerang Selatan. Saya melaporkan juga di sini ketinggian air mencapai 80 cm. Dan di perumahan Pondok Maharta sendiri yang terdampak yakni 450 kepala keluarga. Begitu, Reza. Berapa warga yang dievakuasi, Nunung? Ya, hingga sejauh ini warga umumnya mengungsi ke rumah tetangga, kerabat, ataupun sanak saudara, dan ke lantai 2 rumahnya. Artinya, pihak pemerintah Tangerang Selatan hingga kini belum mendirikan posko bantuan bagi para korban banjir di Pondok Maharta sendiri. Baik, Nunung, untuk kondisi cuaca sendiri dari pagi tadi hingga saat ini bagaimana di sana? Ya, untuk saat ini atau dari tadi pagi hingga saat saya melaporkan saat ini,
kondisi hujan di wilayah Tangerang Selatan sedang ringan hingga sedang begitu. Jalan sendiri yang biasa dilalui oleh kendaraan, apakah dapat dilalui saat ini? Ya, untuk akses jalan di depan perumahan Pondok Maharta sendiri saat ini terendam banjir hingga 40 cm. Artinya sejumlah kendaraan roda 2 tadi saya melihat ada yang mogok begitu saja. Baik, terima kasih Nunung Purnomo, dan sebelumnya ada Sukron di Pinang Geria, Kota Tangerang, Banten. Terima kasih rekan-rekan, selamat siang, selamat bertugas kembali. Pemirsa, tingginya curah hujan membuat wilayah Jabodetabek dilanda banjir. Banyaknya warga yang menjadi korban banjir di Bekasi, Jawa Barat membuat petugas gabungan turun tangan mengevakuasi dan memberikan pelayanan kemanusiaan. Tunggu dulu ibunya. Naik, ayo. Ya, duduk pegangan. Duduk pegangan. Sini, sebelah sini nih. Satu persatu warga yang terjebak banjir di dalam rumah di Bekasi, Jawa Barat dievakuasi petugas menggunakan perahu. Tak hanya anak-anak, dewasa hingga lansia dipapa petugas agar aman dan nyaman dievakuasi ke tempat yang lebih tinggi. Selain mengevakuasi warga yang terjebak, petugas juga mengatur lalu lintas untuk kendaraan yang bingung mencari jalan. Ada 17 titik lokasi tempat pengungsian, kemudian 145 titik lokasi banjir di 12 titik kecamatan. Terdapat sebanyak 1.342 KK yang mengungsi, dan tindakan yang sudah kami lakukan mengevakuasi warga masyarakat yang terdampak banjir ke titik yang aman, kemudian memberikan bantuan makanan, termasuk kami membuat dapur lapangan untuk menyiapkan makanan untuk warga masyarakat yang terdampak banjir. Kami juga menyiagakan petugas kesehatan untuk memberikan pengobatan kepada warga masyarakat yang memerlukan. Personel gabungan yang terdiri dari Polres Metro Bekasi, Satuan Brimob, Direktorat Polisi Perairan dan Udara, Direktorat Lalu Lintas, dan Disamapta digerakkan ke lokasi bencana banjir. Mereka mengevakuasi warga yang terjebak banjir dan memberikan pelayanan kemanusiaan, pengamanan wilayah, dan pengaturan lalu lintas di titik-titik terdampak. Tingginya curah hujan di wilayah Kota Bekasi mengakibatkan ratusan rumah di Kafling Buaran terendam banjir hingga 1 meter. Seperti inilah kondisi rumah warga di Kafling Buaran Jaya, Kelurahan Harapan Mulia, Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi pada Jumat pagi. Sejak Kamis malam, banjir merendam permukiman untuk kedua kalinya dalam sepekan ini. Sebagian warga masih bertahan di lantai 2 rumah, sedangkan sebagian warga lainnya mengungsi di musola. Selain curah hujan tinggi, saluran air Kali Buaran yang kecil dan tersumbat serta drainase yang buruk membuat air sulit untuk surut. Selain permukiman, sekolah SD Negeri Harapan Mulia 1 juga ikut terendam banjir dan aktivitas sekolah pada hari ini terpaksa diliburkan. Kondisi hujan yang masih deras membuat warga khawatir, dan imbas dari banjir ini, sisi selatan Jalan Pangeran Jayakarta terpaksa ditutup dan dialihkan ke sisi utara menjadi 2 arah. Hari ke-6, banjir di Kecamatan Teluk Jambe Barat, Kabupaten Karawang terus alami kenaikan debit air. Bahkan Sungai Citarum dan Sungai Naik kini berstatus siaga 1. Banjir pada Jumat pagi kembali meluas ke sejumlah wilayah. Ratusan rumah di Kecamatan Teluk Jambe Barat dan Teluk Jambe Timur kembali terendam banjir. Genangan air juga meluas ke Kecamatan Karawang Barat dan Karawang Timur di perumahan warga. Ketinggian air bervariasi, mulai dari 50 cm hingga mencapai 120 cm. Akibatnya aktivitas warga terganggu dan sebagian jalan lumpuh tidak dapat dilalui kendaraan. Sementara itu di Kecamatan Teluk Jambe Barat, khususnya Desa Karanglinggar, kondisi banjir terkini terus alami kenaikan.
ketinggian air di wilayah ini berkisar antara 50 cm hingga 70 cm. Bahkan di beberapa titik mencapai 220 cm. Padahal sebelumnya kondisi banjir sempat berangsur surut. Warga pun terpaksa kembali mengungsi. Sementara debit air Sungai Citarum dan Sungai Naik kembali menjadi status siaga 1. Dan pemirsa, kita juga akan memantau kondisi banjir di Karawang, Jawa Barat, tepatnya di Teluk Jambe Barat. Dan langsung saja kita bergabung dengan rekan Rudi Setiawan di sana. Selamat siang, Rudi. Bagaimana kondisi terkini di sana? Ya Reza dan pemirsa, selamat siang. Kami informasikan untuk update terkini banjir di Kecamatan Teluk Jambe Barat, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Kondisinya pada Jumat siang ini merupakan hari yang ke-6, di mana hari yang ke-6 ini banjir semakin tinggi akibat curah hujan yang cukup tinggi pada Kamis dan juga terjadi hingga Jumat siang ini. Di mana kami informasikan untuk di lokasi saya sendiri, ini merupakan lokasi yang paling terparah dan di desa, ini merupakan desa salah satu yang terisolasi di namanya Dusun Kampek. Untuk warga sendiri sudah banyak yang mengungsi dan ini salah satunya warga sampai saat ini masih terus mengungsi. Ya, ini dapat kami gambarkan bahwa untuk lokasi banjir sendiri ini seperti lautan dan ini area persawahan juga sudah tergenang, bahkan hampir ribuan hektar yang terendam di sini. Maksud saya bukan ribuan hektar ya, puluhan hektar, di mana ini di Dusun Kampek ini ada beberapa yang siap panen dan ini sama sekali tidak terpantau area persawahannya dan menjadi lautan air. Dan ini juga lokasi yang tadinya dapat kami informasikan, kami perlihatkan, ini lokasi yang berada di sebelah kiri saya, ini tadinya tidak tergenang, sekarang sudah mulai tergenang. Dan ketinggian air bervariasi mulai dari jalan masuk ke dalam ini mulai 50 cm sampai 2 meter di lokasi yang menuju ke Dusun Kampek. Bahkan untuk di daerah yang paling belakang dekat daerah area persawahan itu sendiri mencapai nyaris 3 meter. Ya Reza, untuk kondisi cuaca saat ini masih kondisi cuaca kondisinya mendung dan rintik-rintik hujan di sini nyaris. Tadi juga sempat hujan. Ini beberapa lokasi yang tadi saya gambarkan, ini lokasi semakin tinggi. Dan ini lokasi yang paling di atas dekat jalan ya. Dan kami informasikan untuk warga sekarang juga sudah banyak yang mengungsi di beberapa tempat. Salah satunya yaitu di Balai Desa dan juga di masjid-masjid yang sebelumnya tempat terendam, karena ini merupakan hari Jumat dipergunakan oleh warga untuk sholat Jumat, jadi banyak warga yang berpindah ke tempat pengungsian lain. Ya, Reza, demikian untuk informasi terkini dari Kecamatan Teluk Jambe Barat, Desa Kalanglinggar. Baik, terima kasih Rudi Setiawan, tetap berhati-hati, selamat bertugas kembali. Ya pemirsa, penertiban pedagang kaki lima di kawasan Alang Laweh, Kota Padang, Sumatera Barat berlangsung ricuh. Sejumlah pedagang bentrok dengan satuan polisi Pamong Praja. Penertiban pedagang kaki lima di kawasan Alang Laweh, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang berujung ricuh. Seorang penjual bensin eceran mengamuk dan nekat menyiramkan bensin ke arah petugas satuan polisi Pamong Praja yang sedang membongkar lapak. Keributan tak terhindarkan saat petugas mulai menertibkan pedagang yang berjualan di atas badan jalan sepanjang kawasan Alang Laweh. Sejumlah pedagang menolak ditertibkan dan melawan sehingga bentrok. Petugas terpaksa mengamankan satu pedagang karena dianggap sebagai provokator. Adanya usaha dari pelaku dari pelanggaran ini untuk melakukan perlawanan kepada personil atau petugas. Nah, memang ada beberapa dari personil kita yang disirami dengan bensin atau pertalite, dan itu memang berupaya melakukan provokasi
beberapa orang dan berhasil kita amankan. Sebelum penertiban, pemerintah Kota Padang telah berulang kali memberikan surat edaran dan mengimbauan kepada pedagang agar tidak berjualan di atas badan jalan. Namun karena tetap membandel, petugas terpaksa melakukan penertiban. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. KPK mengungkap temuan uang yang diduga merupakan hasil pemerasan oleh Bupati Pati Sudewo. Uang tersebut disimpan di dalam karung. Ini kalau di depan itu. Komisi Pemberantasan Korupsi menyita uang 2,6 miliar rupiah terkait kasus dugaan pemerasan terhadap calon perangkat desa di lingkungan pemerintah Kabupaten Pati yang menjadikan Bupati Pati Sudewo sebagai tersangka. Video ini menunjukkan dua perempuan menyerahkan 3 buah karung berwarna hijau, kuning, dan putih yang berisi uang ke mobil tim KPK. Dalam mobil tersebut duduk salah satu tersangka, Sumarjiono Kades Arumanis, selaku pengepul uang dalam kasus ini. Tim KPK menanyakan kepada Sumarjiono lokasi yang telah disepakati dengan pihak yang akan memberikan uang. Sumarjiono yang telah ditangkap menyampaikan informasi lokasi, lalu bersama dengan tim KPK, Sumarjiono menerima uang dari 2 orang tersebut. PLT Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu memastikan barang-barang tersebut adalah bagian dari alat bukti dalam perkara yang menjerat Sudewo. Jadi uang ini kan dikumpulin dari beberapa orang gitu, dimasukin karung. Makanya tadi kan ada karung warna hijau itu. Masukin karung, dibawa gitu karungnya gitu. Kayak bawa apa ya? Beras gitu, Pak. Ular ya. Bawa karungnya gitu. Itu ada videonya. Mas Jubir yang punya, nanti minta Mas Jubir. Jadi bawa karung gitu. Ini Pak dari si Anu gitu, berapa gitu. Gitu. Karena mungkin mau dibawa gini kan ini susah gitu ya. Kan uangnya mungkin di sana itu uangnya itu kan tadi kelihatan ada yang 50 ribuan gitu kan, ada yang berapa gitu, pecahan begitu. Itu tadi kelihatan rapi itu karena di depan rekan-rekan saya sudah di packing ulang jadi ini. Ya sebetulnya kalau mau di aslinya itu ya dari karung itu, dibawa karung gitu. Dan udah tidak ada udang iketannya, ada yang pakai karet, ada yang ini gitu, seperti itu. Gitu. Jadi mungkin itu untuk alat untuk membawa saja gitu, membawa uang gitu, seperti itu, jadi dikarungin. Sebelumnya KPK menyita uang 2,6 miliar rupiah terkait kasus dugaan pemerasan terhadap calon perangkat desa di lingkungan pemerintah Kabupaten Pati. Uang 2,6 miliar rupiah yang disita KPK bersumber dari para tersangka, yaitu Bupati Pati Sudewo bersama 3 orang lainnya, yaitu Kades Karangrowo Abdul Suyono, Kades Arumanis Sumarjiono, dan Kades Sukorukun Karjan. Tim Liputan iNews melaporkan. Sebelumnya Sudewo terjerat OTT KPK di wilayah Kudus, Jawa Tengah. Ia ditangkap diduga karena terlibat praktek jual beli jabatan perangkat desa. Bupati kontroversial Pati, Sudewo, ditangkap KPK di Kudus, Jawa Tengah. Sosok yang sebelumnya hendak dimakzulkan oleh warganya itu diduga terciduk KPK terkait praktek jual beli jabatan. Sudewo tiba di Komisi Pemberantasan Korupsi pada Selasa pagi melalui Bandara Soekarno-Hatta. Di hadapan awak media, Sudewo berjanji tak akan bohong dan akan mengatakan apa adanya kepada penyidik KPK. Pak Bupati, sehat Pak. Menyampaikan apa adanya aja nanti. Gimana? Tidak boleh berbohong dengan KPK. Ya, menyampaikan keterangan apa adanya saja nanti. Tidak boleh berbohong dengan KPK. Nggak boleh berbohong, Pak ya? Tidak boleh. Pak, adanya dugaan itu benar nggak sih? Oh ya, nanti aja nanti. Biar KPK bekerja dulu. Jadi, mungkin ada pesan Pak buat masyarakat Pati. Masyarakat Pati tenang. Harus fokus menangani banjir. Setibanya di gedung KPK, Sudewo tak banyak bicara. Ia langsung digelandang masuk ke ruang pemeriksaan dengan pengawalan ketat.
Bersama Sudewo, ada 15 orang lainnya yang juga diamankan oleh KPK. Selain perkara jual beli jabatan perangkat desa, Sudewo juga dijerat dengan kasus korupsi proyek kereta api. Tim Liputan iNews melaporkan. Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi menggeledah rumah pribadi Wali Kota Madiun, Maidi, tersangka kasus korupsi, gratifikasi, fee proyek, dan CSR Rabu malam. Dari penggeledahan, KPK menyita sejumlah barang yang disimpan di dalam koper. Selama hampir 5 jam, 8 orang tim penyidik KPK Rabu malam menggeledah rumah Maidi, Wali Kota Madiun di Jalan Merpati. Dari dalam rumah pribadi Maidi, penyidik KPK membawa sebuah koper dan beberapa dokumen. Penggeledahan dilakukan diduga untuk mencari sejumlah bukti tambahan terkait kasus korupsi, gratifikasi dana CSR, dan fee proyek pembangunan. Wali Kota Madiun, Maidi, ditetapkan sebagai tersangka atas kasus pemerasan dengan modus fee proyek dan dana CSR serta gratifikasi di lingkungan Pemkot Madiun. Selain Maidi, KPK juga menahan tersangka lain, yaitu Kadis PUPR, Torik Mega, dan pihak swasta sekaligus orang kepercayaan Maidi, Rohim Ruhdianto. Dari Madiun, Jawa Timur, Arif Wahyu Effendi, iNews melaporkan. 3 tersangka klaster pertama kasus ijazah Jokowi mendatangi Polda Metro Jaya untuk menjalani pemeriksaan perdana. Kuasa hukum para tersangka pun menyindir Egy Sujana dan Damai Lubis yang kini sudah bebas dari status tersangka karena mengajukan restoratif justice. Tiga tersangka klaster 1 kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo diperiksa Polda Metro Jaya hari ini. Mereka adalah Rustam Effendi, Kurniatri Royani, dan Rizal Fadilah. Kuasa hukum Ahmad Hosinuddin menilai pemeriksaan klaster pertama penyidik tak gunakan KUHP dan KUHAP baru. Ia pun melontarkan sindiran kepada Egy Sujana dan Damai Harilubis yang menempuh jalan damai dengan kubu Jokowi. Saya tegaskan demikian. Pertama, bahwa hari ini pemanggilan terhadap klien kami tidak lepas dari pertemuan Saudara Joko Widodo dengan Saudara Egy Sujana dan Damai Harilubis. Saat itu, Saudara Egy Sujana meminta kepada Joko Widodo untuk perintahkan Kapolri, perintahkan Kapolda, perintahkan Direktur Tindak Pidana Umum Polda untuk mencabut cekal dan meng-SP3, menghentikan kasus dari Egy Sujana. Dan itu benar-benar dijalankan. Hosinuddin juga menambahkan restoratif justice yang ditempuh Egy Sujana dan Damai Harilubis bukan berarti menyatakan ijazah Jokowi asli, namun justru upaya memecah belah kesepahaman para tersangka. Kini usai status tersangka Egy Sujana dan Damai Lubis dicabut, tersangka tudingan ijazah palsu Jokowi menyisakan 3 orang di klaster 1 dan 3 orang lainnya masuk dalam klaster 2, Roy Suryo, Rismon, dan Dr. Tifa. Dari Jakarta, Dilami Aulia, Yudi Richard, iNews melaporkan. Pemirsa, Wakil Presiden RI Gibran Rakebuming Raka meninjau pelayanan kesehatan di RSUD Dr. Soekarjo, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat. Dalam kunjungan tersebut, Gibran memastikan penguatan fasilitas dan kualitas layanan kesehatan bagi masyarakat terus berjalan secara optimal. Wakil Presiden juga memantau langsung alur pelayanan pasien, mulai dari pendaftaran rawat jalan, pelayanan poliklinik, hingga farmasi. Ia juga melihat sejumlah fasilitas termasuk gedung poliklinik yang masih dalam tahap penyelesaian, serta bangunan rawat inap dari sisi luar. Tak hanya itu, Gibran pun berdialog dengan tenaga kesehatan dan menyapa warga yang tengah menjalani pemeriksaan maupun pengobatan. Pemirsa, hingga saat ini lebih dari 21.000 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG menopang program makan bergizi gratis di seluruh Indonesia. Untuk memastikan standar terpenuhi, Badan Gizi Nasional meninjau SPPG di Pulau Sebatik, Kalimantan Utara.
Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana meninjau SPPG di Tanjung Karang, Kecamatan Sebatik, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Hasil tinjauan menunjukkan fasilitas dapur, sarana pendukung, serta bahan makanan telah memenuhi standar yang ditetapkan Badan Gizi Nasional. Selain meninjau dapur, Dadan juga menyaksikan pelaksanaan makan bergizi gratis di Sekolah Dasar Negeri 001 Sebatik. Pembina SPPG Yayasan Astrada Garuda Jaya Asmir Nurwadi Paki menyebut saat ini layanan telah menjangkau 5 sekolah di Pulau Sebatik dengan tenaga pelayanan yang melibatkan warga lokal. Tradisi ini membangun dengan sangat baik ya, dan bahkan jauh dari ekspektasi saya, dan ini kalau kita sertifikasi mungkin akan masuk di kelas unggul, dan ini sudah modal yang luar biasa, dan saya ucapkan terima kasih kepada Pak Haji Momo. Dan adanya program ini kami di perbatasan pemuda-pemuda berharap diberikan kelancaran. Di Kalimantan, di Sebatik ada 3, di Sebatik. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa melantik 4 pejabat baru di lingkungan kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Utara. 4 pejabat yang dilantik antara lain Untung Supardi sebagai Kepala Kantor Wilayah DJP Jakarta Utara, Gorga Parlaungan sebagai Kepala KKP Badia Jakarta Utara, Andika Arisandi sebagai Pejabat Fungsional Penilai Pajak Ahli Muda KPP Badia Jakarta Utara, dan Hadi Suprayitno sebagai Kepala Seksi Pengawasan 3 KPP Badia Jakarta Utara. Purbaya menegaskan pergantian Kepala Kanwil DJP Jakarta Utara tetap dilakukan meski pejabat sebelumnya belum terbukti terlibat dalam kasus suap bawahannya. Namun, rotasi tetap dilakukan agar atasan tidak lalai dalam mengawasi bawahannya. Perombakan pejabat merupakan imbas dari kasus suap pejabat KPP Badia Jakarta Utara yang tengah diusut oleh KPK. Disilakan kembali ke tempat. Ya kan, ini kita penggantian pejabat-pejabat yang pejabat di pajak ya, dari beberapa eselon yang ada yang masih bisa KPK dan lain-lain. Tapi kan kita mesti lihat kalau dia sibuk di KPK kan bisa keganggu servis ke publik. Jadi kita ambil langkah untuk mengganti secepatnya yang sedang ada bermasalah di KPK. Jakarta Utara yang Ya dipindah, diganti, diistirahatkan dulu sementara. Di rumah kan nanti kita cari jabatan yang pas untuk beliau. Walaupun dia nggak terlibat langsung kan sebagai Kakanwil, dia mesti bertanggung jawab dengan apa yang terjadi di bawahnya. Saya ini hanya ingin memberikan message kepada para pejabat pajak yang di atas bahwa kalau anak buahnya ada ngaco-ngaco dan mereka tidak mendeteksi apa-apa, bukan berarti mereka bisa lepas dari tanggung jawabnya. Ini hanya konfirmasi ke para pejabat pajak bahwa mereka. Ketua MPR RI Ahmad Muzani menerima kunjungan Ketua Majelis Nasional Korea Selatan Woo Won-sik di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Pertemuan juga membahas penguatan kerjasama bilateral, investasi, hingga kisah heroik warga negara Indonesia di Korea Selatan. Pertemuan antara Parlemen Indonesia dan Korea berlangsung hangat di gedung MPR DPR RI. Ketua MPR RI Ahmad Muzani menyambut Ketua Parlemen Korea Selatan Woo Won-sik. Kedua pihak menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat hubungan di bidang perdagangan, ekonomi, investasi, dan kebudayaan. Selain membahas hubungan dan kerjasama bilateral, kedua negara juga membahas warga negara Indonesia yang tinggal di Korea, Sugianto. Ada warga negara Indonesia namanya Sugianto. Pada saat terjadi kebakaran di salah satu provinsi Korea Selatan, telah berhasil membantu dan menolong banyak orang tua di Korea Selatan dari jebakan api kebakaran. Dan Sugianto menjadi orang yang sangat dikagumi di Korea Selatan. Bahkan Presiden Korea Selatan telah memanggilnya
mengundang untuk mendapatkan kehormatan di Istana Biru di Seoul, Korea Selatan. Peristiwa yang dialami Sugianto menjadi simbol kuatnya nilai kemanusiaan dan persahabatan antara rakyat Indonesia dan Korea Selatan. Selain itu, Ketua Parlemen Korea Selatan juga menyampaikan sejumlah kendala yang dihadapi investor Korea Selatan di Indonesia. MPR RI menegaskan komitmen untuk terus mendukung penguatan hubungan bilateral Indonesia dengan Korea Selatan, termasuk menciptakan kepastian dan kenyamanan bagi investor asing demi mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Dari Jakarta, Abdul Aziz Andri Setiawan, iNews melaporkan. Ya pemirsa, masih di akhir siang bersama saya Pram Senjaya pemirsa. Kita ke informasi selanjutnya pemirsa, seluruh korban kecelakaan pesawat ATR 42500 di Gunung Bulu Saraung, Pangkep telah ditemukan. Tim SAR gabungan harus berjuang mencari para korban tengah dan jauh dari jatuhan. Ya pemirsa, 7 hari lamanya Gunung Bulu Saraung di Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan menjadi saksi perjuangan tim SAR gabungan mencari para korban. Kini seluruh korban yang berjumlah 10 orang berhasil ditemukan. Korban ke-10 ditemukan tak lama setelah penemuan korban ke-9. Selain menemukan korban terakhir, tim SAR juga menemukan sejumlah barang penting dari dalam pesawat. Mengingat terjalnya medan, tim SAR mengevakuasi jasad para korban lewat jalur udara untuk dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara, Makassar. Dan pada pukul 9.16 alhamdulillah korban ditemukan. Paket 10. Ya, sudah ditemukan. paket 10 sudah ditemukan. Dan saat ini sementara proses evakuasi. Terima kasih. Pak, ini potensi yang bekerja sama ada apa saja sih Pak? Ya, potensi yang bekerja sama TNI Polri, dari Basarnas, dan untuk semua unsur pemerintah, untuk desa dan semuanya bekerja sama, Damkar, PT-PT, PT Tonasa, Pale, dan semuanya, dan teman-teman vertikal, EPTI, cukup banyak. Kalau saya sebutkan satu-satu, yang penting biasanya kita selalu mengatakan. Sebelumnya pemirsa, tim SAR menemukan satu jenazah korban yang diduga pramugari. Jenazah ditemukan tersangkut di semak-semak di samping air terjun di Gunung Bulu Saraung. Evakuasi satu lagi jenazah korban kecelakaan pesawat ATR 42500 di lereng Gunung Bulu Saraung, Kabupaten Pangkep berlangsung dramatis. Bahu-membahu, tim SAR gabungan harus menggotong jenazah korban lewat medan terjal. Evakuasi dilakukan menggunakan metode vertical rescue dengan sistem tali dan katrol. Korban perempuan ditemukan tersangkut di semak-semak di samping air terjun pada kedalaman sekitar 600 meter dari puncak gunung. Sebelumnya, tim SAR telah menemukan jenazah pramugari lain teridentifikasi atas nama Lolita Florencia Wibisono dan telah dibawa ke pihak keluarga. Selain itu, tim SAR juga menemukan satu jenazah di bawah bagian ekor pesawat. Jenazah dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara, Makassar, Jumat dini hari untuk proses identifikasi. Direktur Operasi Basarnas Laksamana Pertama TNI Yudi Bramantio menyebut jenazah ini merupakan korban keempat yang berhasil dievakuasi. Korban ditemukan di dalam jurang sedalam sekitar 200 meter. Ya, pemirsa, jenazah Deden Maulana, salah satu korban jatuhnya pesawat ATR 42500 dimakamkan di kampung halamannya di Garut, Jawa Barat. Isak tangis keluarga mewarnai upacara kedinasan di TPU Mekarwangi.
Jenazah Deden Maulana, pegawai Kementerian Perikanan dan Kelautan yang menjadi salah satu korban jatuhnya pesawat ATR 42500 di kampung halamannya di Desa Pasanggerahan, Sukawening, Garut sekitar pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Kedatangan jenazah pun disambut isak tangis keluarga, kerabat, dan tetangga korban. Usai disolatkan, almarhum Deden Maulana kemudian dimakamkan di tempat pemakaman umum dengan prosesi pemakaman secara upacara kedinasan. Tiba-tiba saya datang jam 2 malam. Itu tiba-tiba meluk ibu dari belakang pas waktu tidur. Nah, siangnya udah pulang lagi ke Jakarta karena mau ada dinas keluar juga gitu. Dia terakhir ke sini tuh beberapa hari yang lalu ya gitu. Desember apa Januari gitu awal. Kepergian Deden Maulana meninggalkan luka mendalam bagi keluarga yang ditinggalkan. Keluarga tak menyangka korban menjadi salah satu korban jatuhnya pesawat ATR 42500 di kawasan Gunung Bulu Saraung, Pangkep, Sulawesi Selatan. Dari Garut, Jawa Barat, In Solihin, iNews melaporkan. Setelah berhasil dievakuasi, black box pesawat ATR 42500 yang jatuh di lereng Gunung Bulu Saraung, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan akhirnya resmi diserahkan kepada Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT. Penyerahan dilakukan setelah hari ke-6 operasi pencarian dan pertolongan. Setelah berhasil dievakuasi dari lereng Gunung Bulu Saraung, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan, black box pesawat ATR 42500 resmi diserahkan oleh Basarnas kepada Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT. Black box pesawat terdiri dari 2 perangkat utama, yakni Cockpit Voice Recorder atau CVR yang merekam seluruh suara di dalam kokpit termasuk komunikasi antar awak pesawat dengan petugas pengatur lalu lintas udara atau ATC. Perangkat kedua adalah Flight Data Recorder atau FDR yang menyimpan data teknis penerbangan dengan puluhan parameter, diantaranya ketinggian, kecepatan, arah terbang, serta kondisi teknis pesawat selama penerbangan. Benar bahwa yang di hadapan kita ini adalah black box. Dengan penemuan black box ini, mudah-mudahan dari teman-teman yang dipimpin oleh Kepala KNKT bisa bekerja lebih cepat untuk melakukan assessment, evaluasi terhadap kejadian kecelakaan. Setelah serah terima, seluruh proses penyelidikan dan investigasi kecelakaan pesawat ATR 42500 sepenuhnya menjadi kewenangan KNKT. Jadi black box ini ada 2 jenis. Satu, cockpit voice recorder berisi rekaman suara, yaitu ada di dalamnya ada 4 channel. Channel pertama adalah komunikasi antara pesawat dengan menara pengawas atau ATC. Channel kedua adalah komunikasi antara pilot. Channel ketiga adalah komunikasi dari kokpit ke cabin. Channel keempat adalah voice suara yang ada di dalam kokpit itu akan terdengar. Dan usai serah terima, black box akan dibawa ke Jakarta. Kepala KNKT menyebut proses analisis data memerlukan waktu sekitar 5 hingga 10 hari. Hal ini dilakukan untuk memastikan keakuratan data dan kesimpulan hasil investigasi. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain pemirsa. Laga Liga 4 antara Perseka Malang melawan Triple 5 Kediri diwarnai aksi anarkis di Stadion Berantas Kota Batu. Kiper Perseka menerjang salah satu pemain Triple S dengan tendangan kungfu hingga terkapar. Laga Liga 4 Jawa Timur antara Perseka Malang melawan Triple S Kediri diwarnai insiden kekerasan antara pemain. Kiper Persekam tiba-tiba keluar dari gawang dan menerjang salah satu pemain Triple S yang sedang mengejar bola. Saking kerasnya tendangan kungfu tersebut membuat kedua pemain terkapar. Wasit pun tanpa ragu memberikan kartu merah kepada kiper yang diwarnai aksi protes. Laga sendiri berakhir dengan kekalahan 1-2 Persekam atas Triple S Kediri. Namun aksi anarkis belum berakhir. Para pemain Persekam yang merasa tak puas mengejar dan mendorong wasit. Salah satu pemain bahkan sempat mukul wasit hingga harus dipisahkan rekan-rekannya.
Belum ada keterangan resmi dari kedua tim dan panitia pelaksana terkait insiden ini. Namun aksi kekerasan tendangan kungfu dalam laga Liga 4 Indonesia seperti ini terjadi berulang kali. Ya, pemirsa, status kewarganegaraan Syifa, wanita asal Jawa Timur yang bergabung dengan Angkatan Bersenjata Amerika Serikat kini menjadi sorotan. Berdasarkan undang-undang yang berlaku di RI, Syifa kini terancam kehilangan status warga negara Indonesia. Kebanggaan Syifa menembus ketatnya seleksi militer Amerika Serikat lewat jalur Green Card kini terbentur tembok tebal Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006. Pada pasal 23 huruf F dinyatakan bahwa warga negara Indonesia akan kehilangan kewarganegaraannya jika masuk dalam dinas tentara asing tanpa izin dari presiden. Indonesia adalah negara yang menganut azas kewarganegaraan tunggal. Berdasarkan aturan itu, tidak ada celah bagi WNI untuk memiliki kewarganegaraan ganda maupun mengabdi dalam militer negara asing. Anggota DPR RI Komisi 1 menegaskan data kependudukan Syifa berpotensi dinonaktifkan karena telah terkait sumpah setia pada negara lain. Proses pencabutan status WNI dalam kasus seperti ini bisa bersifat administratif dan otomatis menurut hakim yang berlaku. Konsekuensi hukum ini tidak hanya berlaku untuk Syifa, tetapi juga bagi seluruh warga negara Indonesia yang mengabdi dalam militer negara asing tanpa pengecualian. Syifa dan keluarga tinggal di Amerika Serikat sejak pertengahan tahun 2023 lalu. Video di bandara saat melepas Syifa kembali bertugas viral dan menjadi sorotan publik di tanah air. Menurut keluarga, keputusan ia bergabung dengan militer AS telah melalui pertimbangan matang, termasuk konsekuensi melepas status WNI. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Presiden Prabowo Subianto melakukan pertemuan dengan Raja Charles III di London, Inggris, Rabu waktu setempat. Pertemuan tersebut berfokus pada kerjasama di bidang lingkungan dan konservasi alam. Dalam rangka kunjungan kerja ke Inggris, Presiden Prabowo Subianto melakukan pertemuan dengan Raja Charles III di Lancaster House, London, Inggris pada Rabu pagi waktu setempat. Keduanya bertemu dalam acara pertemuan dengan filantropi lingkungan Indonesia Inggris yang menjadi salah satu agenda lawatan Presiden Prabowo di Inggris. Selanjutnya, Prabowo dan Raja Charles menggelar pertemuan tertutup di Istana St. James, tak jauh dari Lancaster House. Dalam pertemuan tersebut, Presiden Prabowo dan Raja Charles III membahas sejumlah isu lingkungan, termasuk yang berkaitan dengan konservasi gajah. Inggris berkomitmen untuk bekerja sama dalam membantu memperbaiki ekosistem dan pemulihan 57 taman nasional di Indonesia. Intinya adalah ada kerjasama dan komitmen dari Inggris untuk membantu Indonesia dalam memperbaiki ekosistem dan memperindah pemulihan 57 taman nasional di Indonesia. Selepas dari Istana St. James, Presiden Prabowo melanjutkan perjalanan ke bandara untuk terbang menuju Davos, Swiss. Presiden dijadwalkan untuk memberikan pidato khusus dalam World Economic Forum di Davos. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Israel kembali melancarkan serangan udara intensif wilayah Lebanon Selatan. Sejumlah jurnalis dilaporkan terluka akibat terkena serpihan ledakan. Inilah momen ketika militer Israel melancarkan serangan udara di wilayah Kanarit, Lebanon Selatan. Nampak sejumlah bangunan hancur akibat serangan udara. Pesawat tempur Israel terbang rendah dan melancarkan serangan udara ke sejumlah bangunan permukiman, termasuk di wilayah yang jauh dari perbatasan dengan Israel. Selain itu, pesawat nirawak Israel juga dilaporkan menyerang 2 mobil warga sipil. Israel mengklaim telah berhasil menghancurkan infrastruktur militer Hizbullah serta menggagalkan upaya kelompok tersebut membangun kembali kekuatannya. Dalam insiden tersebut, sejumlah jurnalis yang tengah meliput dilaporkan terluka akibat terkena serpihan ledakan. Kementerian Kesehatan Lebanon menyatakan sedikitnya 2 orang tewas dan 19 lainnya luka-luka dalam serangan tersebut, termasuk sejumlah jurnalis. Serikat Fotografer Pers Lebanon menilai klaim Israel terkait jarak aman meliput belum cukup menjamin keselamatan jurnalis di lapangan.
Serangan ini dilancarkan Israel meski gencatan dengan Hizbullah masih berlaku sejak 27 November 2024. Ya, pemirsa, tunggal Indonesia berguguran pada 16 besar Indonesia Masters 2026. Hanya Alwi Farhan yang lolos ke perempat final, sedangkan Anthony Sinisuka Ginting dan Putri KW harus angkat koper. Tunggal putra Indonesia Alwi Farhan meraih kemenangan pada 16 besar Indonesia Masters 2026 di Istora Senayan, Jakarta. Melawan tunggal asal Tiongkok Wang Zhengxing, Alwi menang 3 game dengan skor 15-21, 21-19, dan 21-16. Di perempat final, Alwi akan menantang tunggal dari Jepang, Yushi Tanaka. Sementara itu, tunggal putri Indonesia dipastikan gagal meraih gelar Indonesia Masters 2026 usai Putri Kusuma Wardani tersingkir di 16 besar. Putri kalah 3 game dari tunggal asal Taiwan Huang Yusun dengan skor 17-21, 21-19, dan 17-21. Sementara itu, tunggal putra Indonesia lainnya Anthony Sinisuka Ginting harus mundur dari turnamen ini. Langkah ini diambil Ginting karena cedera pinggang yang dialaminya jelang pertandingan. Cedera pinggang ini Ginting rasakan sejak malam hari usai pertandingan melawan wakil Belgia, Julian Karagi. Meski sempat menjalani pemulihan intensif, kondisinya belum juga membaik. Sakit di bagian apa? Di bagian pinggangnya. Ya. Itu memang sudah lama apa baru semalam aja? Baru semalam. Jadi selesai main sebetulnya nggak ada masalah. Tapi selesai balik ke hotel semuanya dia report ke saya, ngasih tahu keadaannya kok agak kurang ini ya. Saya bilang kita coba recovery aja. Malam ada visio dengan tim kita semuanya sudah dimaksimalkan. Kita tunggu pagi ini. Ternyata memang belum cukup. Ini membuat Indonesia total mengirimkan 10 wakil pada perempat final Indonesia Masters 2026. Sementara sejumlah ganda Indonesia meraih kemenangan pada putaran kedua Indonesia Masters 2026. Ganda putri Tiwi Fadia lolos usai menyingkirkan pasangan Thailand, sedangkan ganda putra Fajar Fikri melaju usai menaklukkan kompatriot mereka Leo Bagas. Ganda putri Indonesia Amalia Cahaya Pratiwi dan Siti Fadia Silva Ramadanti belum terbendung pada 16 besar Indonesia Masters 2026 di Istora Senayan, Jakarta. Melawan Hataitik Mijat dan Napapakorn Tungkasatan dari Thailand, Tiwi Fadia menang 2 game langsung dengan skor 21-17 dan 21-17 dalam tempo 41 menit. Fadia pun lolos ke perempat final dan akan menghadapi ganda Jepang Arisa Higashino dan Miyu Takanashi. Sementara dari ganda putra, Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri melangkah ke perempat final usai menaklukkan rekan senegara mereka Bagas Maulana dan Leo Roli Karnando. Bertanding dengan tempo tinggi sejak awal, Fajar Fikri harus bekerja keras menghadapi perlawanan sengit Bagas Leo hingga akhirnya menang lewat 3 game. Fajar Fikri menang 21-16, 18-21, dan 21-13 untuk melaju ke 8 besar dan akan melawan ganda Indonesia lainnya Raymond Indra dan Nicolaus Joaquin. Duel senegara juga hadir di ganda campuran saat Jafar Hidayatullah dan Felicia Pasaribu menghadapi Dejan Ferdinansyah dan Bernardine Wardana. Pada laga ini, Jafar Felicia menang 10-21, 21-11, dan 21-10 dan akan menghadapi Tom Jikel dan Delphine Delroux dari Prancis. Laga bulu tangkis Indonesia Masters kembali hadir. Laga disiarkan setiap hari hingga 25 Januari, live hanya di RCTI. Ya, pemirsa, kita ke informasi selanjutnya. Jakarta, Lavani mempertahankan rekor tak terkalahkan saat jumpa Medan Falcons Tirta Bagasasi di pekan ketiga Proliga 2026. Dimotori Boy Arnes dan Hendra Kurniawan, Lavani menang 3-1.
Dan pemirsa, informasi ini sekaligus menutup jumpa kita di Ayu Siang hari ini. Temukan informasi-informasi terbaru lainnya di www.ais.id dan cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @officialinews. Selanjutnya pemirsa, Anda akan menyaksikan Pemimpin Rakyat bersama rekan saya Syafaati Suryo. Ya pemirsa, update terus informasi terbaru Anda dan siapkan 3 botol air mineral yang setara 2 liter air untuk 1 hari penuh kesejukan. Saya Pram Sejaya pamit undur diri. Selamat beraktivitas, terima kasih dan sampai jumpa. Jakarta Lavani mempertahankan rekor tak terkalahkan saat jumpa Medan Falcons Tirta Bagasasi di pekan ketiga Pro Liga 2026 di Bandung, Jawa Barat. Dimotori Boy Arnes dan Hendra Kurniawan, Lavani memenangi laga 4 set. Di awal laga, Falcons sebenarnya mampu mengimbangi permainan Lavani. Namun Lavani akhirnya merebut set pertama dengan skor 25-19. Falcons bangkit di set kedua dengan permainan agresif dan berganti unggul 25-22. Justru dari blok ini, poin kemenangan masih didapatkan oleh Falcons Tirta Bagasasi. Yang ini menjadi poin kemenangan yang bisa didapatkan. Namun Lavani kembali menemukan performa terbaiknya di set ketiga. Saling kejar poin lewat laga menebarkan. Lavani kembali unggul 31-29.